warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 6. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Tahukah kalian siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang Patih Gajah Mada. Lalu hari ini kita mau belajar tentang siapa lagi ya anak-anak? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, kita mau belajar tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini adalah salah satu pahlawan dari Indonesia yang sangat terkenal. Dia terkenal dari perjuangannya melawan penjajah. Mari kita cari tahu bersama-sama tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Ini informasi singkat tentang Pangeran Diponegoro. Setelah kekalahannya dalam peperangan era Napoleon di Eropa, pemerintah Belanda yang berada dalam kesulitan ekonomi berusaha menutup kekosongan kas mereka dengan memperlakukan berbagai pajak di wilayah jajahannya, termasuk di Hindia Belanda. Untuk memperkuat kekuasaan dan perekonomiannya, Belanda mulai berusaha menguasai kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Salah satu di antaranya adalah Kerajaan Yogyakarta. Pada pertengahan bulan Mei 1825, pemerintah Belanda yang awalnya memerintahkan pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang lewat Muntilan mengubah rencananya dan membelokkan jalan itu melewati Tegalrejo. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang raja Mataram di Yogyakarta. Rupanya pembangunan jalan yang dilakukan Belanda tepat melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tersinggung karena Belanda ingin membangun jalan tapi melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa, sehingga disebut Perang Jawa. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sadumuk bathuk sanyari bumi ditoi tekan pati, dari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena disertai dengan memelopori, mencontohkan, dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya
di Pulau Jawa. Ayo anak-anak, kita bersama-sama membuat peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Nama tokoh Pangeran Diponegoro. Perilaku yang pantas ditiru. Pangeran Diponegoro mempunyai sikap berani dan pantang menyerah. Perjuangan yang dilakukan, perang melawan penjajah. Daerah asal Yogyakarta. Apa yang dapat anak-anak teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro? Jelaskan jawabanmu. Yang perlu kita teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro adalah keberanian dan sikap pantang menyerah melawan penjajah. Apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat Pangeran Diponegoro dapat diterapkan. Misalnya dalam memimpin warga yang berasal dari berbagai macam suku bangsa, dalam belajar jangan mudah menyerah. Sejalan dengan sila, berapakah sikap Pangeran Diponegoro tersebut? Apakah kamu menemukan sikap lain yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila yang bisa diteladani dari Pangeran Diponegoro? Tindakan yang dilakukan Pangeran Diponegoro sejalan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Tahukah kamu, para pahlawan sering mengalami cedera ketika mereka bertempur melawan penjajah. Mereka mengalami cedera, mulai dari cedera yang kecil hingga cedera yang besar. Cedera olahraga adalah cedera pada sistem otot dan rangka tubuh yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Cedera olahraga merupakan suatu kejadian yang sangat ditakuti oleh pelatih dan atlet. Cedera dapat terjadi akibat trauma akut atau trauma yang terjadi berulang-ulang dalam jangka waktu lama. Biasanya saat terkilir, orang akan langsung berpikir untuk menangani dengan mengurut. Padahal cara tersebut justru bisa membuat luka menjadi lebih parah. Metode sederhana yang dapat dilakukan untuk menangani memar dan terkilir adalah 1. Bagian tubuh yang mengalami cedera harus segera diistirahatkan untuk mencegah cedera lebih lanjut dan mempercepat proses penyembuhan. Istirahatkan bagian tubuh yang cedera segera setelah kejadian selama 15 menit atau hingga rasa nyeri menghilang. 2. Siapkan es batu di dalam kantong plastik. Kemudian bungkus dengan handuk. Tempelkan pada bagian yang cedera. Cara ini untuk membatasi pembekakan dan mengurangi nyeri. Cara yang ketiga, siapkan perban elastis. Kemudian lilitkan pada bagian yang cedera. Jangan terlalu ketat karena bisa menimbulkan rasa baal atau mati rasa, kesemutan, dan meningkatkan rasa nyeri. Biarkan bagian yang cedera dikompres hingga 24 jam atau sampai nyeri menghilang. Meninggikan posisi bagian tubuh yang cedera hingga lebih tinggi daripada posisi jantung. Cara ini untuk mendorong cairan cepat keluar dari daerah yang membengkak dan membantu pembuluh darah vena mengembalikan darah dari area cedera ke jantung, sehingga mencegah terjadinya penggumpalan darah di area cedera. Ini adalah gambar langkah-langkah dalam mengatasi cedera tersebut, mulai dari langkah awal sampai langkah akhir. Yang pertama adalah istirahat. Langkah kedua, dikompres dengan es batu. 3. Diperban. 4. Meninggikan posisi badan yang kena cedera tadi. Itulah gambar langkah-langkah dalam mengatasi cedera.
dari langkah awal sampai langkah akhir. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye, see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.